Detik-detik menjelang pertandingan krusial melawan Bahrain di matchday ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia babak 3. Sosok yang menjadi pelaku peristiwa memalukan di Bahrain 12 tahun yang lalu muncul ke publik beberkan semua di balik layar kekalahan 10-0 tersebut. Begini penjelasan lengkapnya. Shin Tae-yong akan mengambil keputusan yang sangat sulit. Dikabarkan 4 pemain ini akan terdepak dari skuad timnas Indonesia versus Bahrain. Siapa sajakah mereka? Apa alasan dibalik Shin Tae-yong mencoret keempat nama tersebut? Simak baik-baik. Gak terasa ya, dedikasi Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia sudah sampai sejauh ini. Pada laga melawan Bahrain nanti Shin Tae-yong telah melewati kebersamaan bersama timnas Indonesia sebanyak 50 laga. Begini fakta menariknya. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Detik-detik menjelang pertandingan krusial melawan Bahrain di matchday ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia babak 3. Sosok yang menjadi pelaku peristiwa memalukan di Bahrain 12 tahun yang lalu muncul ke publik beberkan semua di balik layar kekalahan 10-0 tersebut. Begini penjelasan lengkapnya. Timnas Indonesia pernah mengalami kekalahan memalukan saat dibantai 0-10 oleh Bahrain pada babak kualifikasi Piala Dunia 2014. Setelah 12 tahun berlalu, kenangan pahit itu masih membekas di benak mantan pemain Randy Irwan yang mengungkapkan harapannya menjelang pertemuan kedua tim di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Shin Tae-yong akan memimpin timnas Indonesia menghadapi Bahrain di Bahrain National Stadium, Rifa, pada 10 Oktober mendatang. Kenangan pahit itu masih melekat dalam ingatan saya. Saya berharap Coach Shin Tae-yong bisa menghapus rasa malu tersebut. Saya berdoa timnas Indonesia bisa mengalahkan Bahrain kali ini, ujar Randy. Ia juga mengenang betapa malu dirinya saat kembali ke Indonesia, bahkan sampai enggan bertemu teman dan tetangga di Sidoarjo. Randy optimistis dengan materi pemain saat ini yang menurutnya lebih berkualitas. Ia berharap timnas Indonesia dapat membalas kekalahan masa lalu dan meraih tiket ke Piala Dunia. Menariknya, laga nanti akan kembali digelar di tempat yang sama, Bahrain National Stadium. Kekalahan 12 tahun lalu pun kembali diingat banyak pihak, meski manajer timnas Indonesia, Sumarji, menegaskan bahwa tim saat ini telah berkembang pesat. Ia menyambut baik jika Bahrain meremehkan Indonesia dan melihat hal itu sebagai peluang. Alhamdulillah kalau mereka menganggap kita remeh. Tapi ingat, timnas kita sekarang sudah berbeda. Jika lawan lemah, kita akan buktikan kemampuan kita dan membuat kejutan, kata Sumarji. Dengan semangat pembuktian ini, timnas Indonesia diharapkan mampu tampil maksimal dan menghapus kenangan buruk dari pertemuan sebelumnya. Selain Randy Irawan, ada juga pemain yang berani angkat bicara terkait peristiwa memalukan tersebut. Dia adalah Aditya Putra Dewa. Aditya Putra Dewa ada dalam skuad timnas Indonesia saat kalah 0-10 dari Bahrain pada 2012 lalu. Menurut sosok yang kini jadi asisten pelatih Malut United itu, dualisme membuat kondisi timnas Indonesia jauh dari ideal. 12 tahun lalu sebuah momen buruk terjadi bagi sepak bola Indonesia. Bertemu pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2014, timnas Indonesia yang tampil banyak wajah-wajah baru kalah telak dengan skor 0-10 dari Bahrain. Memori pahit kontra Bahrain rupanya masih terekam jelas di ingatan Aditya Putra Dewa. Timnas Indonesia besutan Aji Santoso dibabat habis oleh tuan rumah dalam laga terakhir Grup E kualifikasi Piala Dunia 2014, 29 Februari 2012. Ketika itu Aji Santoso tak bisa memanggil semua pemain terbaik untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2014 zona Asia. Timnas Indonesia hanya diisi pemain dari Indonesia Premier League IPL. Persiapan tim juga tidak bisa maksimal. Aditya Putra Dewa menjadi starter pada pertandingan itu. Dia dipasang pelatih Aji Santoso di lini depan bersama Irfan Bachdim dan Ferdinand Sinaga. Sosok berusia 34 tahun itu hanya berada 60 menit di lapangan sebelum digantikan Ricky Ohorelah. Ya,
Kita tahu sendiri perbedaan tahun itu dengan sekarang bagaimana. Di mana waktu itu polemik dualisme PSSI sangat mengganggu persiapan kami dan juga kami berangkat dengan keterbatasan yang ada. Ujar Aditya Putradewa. Senin 7 Oktober 2024. Mulai dari persiapan dan saya merasa terganggu juga dengan jadwal liga yang saya rasa masih belum teratur seperti sekarang. Apalagi ada 2 liga di tahun itu, tapi apapun itu, semua itu menjadi pengalaman yang sangat berharga dalam karier saya di sepak bola, sambungnya. Timnas Indonesia kini sudah berubah jauh lebih baik. Diisi materi skuad mumpuni dengan beberapa di antaranya adalah pemain keturunan. Aditya Putradewa punya keyakinan tim Garuda bisa memenangkan laga dan membawa pulang 3 poin dari Bahrain. Menurut saya dengan banyaknya pemain keturunan setidaknya kita menjadi kekuatan baru di Asia maupun dunia saat ini. Pertandingan pasti akan berjalan sangat seru, apalagi kedua negara sama-sama membutuhkan poin penuh untuk menentukan langkah ke babak selanjutnya, katanya. Saya mendoakan agar timnas Indonesia bisa meraih hasil terbaik. Melihat performa timnas saat ini sangat mungkin kita bisa membawa pulang 3 poin dari Bahrain. Semoga bisa tercapai demi asa timnas kita menuju Piala Dunia 2026, lanjut Aditya Putradewa. Ayo sekarang coah Sintayong waktunya membalas kekalahan memalukan dari Bahrain 12 tahun itu. Buatlah peristiwa memalukan tersebut jadi motivasi para pemain untuk kalahkan Bahrain pada match ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Bagaimana pendapat kalian guys? Mengenai peristiwa memalukan yang merendahkan harga diri bangsa tersebut. Coba tuliskan pendapat kalian atas peristiwa tersebut dan harapan kalian untuk timnas Indonesia yang akan tanding melawan timnas Bahrain. Pada komentar di bawah ini ya. Sintayong akan mengambil keputusan yang sangat sulit. Dikabarkan 4 pemain ini akan terdepak dari skuad timnas Indonesia versus Bahrain. Siapa sajakah mereka? Apa alasan dibalik Sintayong mencoret keempat nama tersebut? Simak baik-baik. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mencoret Egy Maulana Fikri hingga Pratama Arhan jelang melawan Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sintayong memanggil 27 nama yang dipersiapkan melawan Bahrain dan Cina di matchday ketiga dan keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebanyak 27 nama ini pun sudah hadir di Bahrain untuk mengikuti pemusatan latihan. Nama terakhir yang tiba di Bahrain adalah Maarten Paes yang mendarat pada Selasa 8 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Sebelum laga matchday ketiga grup C kontra Bahrain digelar pada Kamis 10 Oktober 2024 pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, Sintayong harus mencoret 4 nama. Sebab, sesuai regulasi hanya 23 pemain yang bisa dimasukkan ke dalam daftar susunan pemain mengacu kepada persaingan pemain. Okesun menilai 4 pemain yang berpotensi dicoret sehingga gagal masuk daftar susunan pemain melawan Bahrain adalah Egy Maulana Fikri, Wahyu Prasetyo, Dimas Derajat dan Pratama Arhan. Egy Maulana Fikri merupakan pilihan ketiga untuk mengisi posisi winger kanan timnas Indonesia di bawah Witan Sulaiman dan Marcelino Ferdinand. Bahkan ketika timnas Indonesia menjamu Australia di matchday kedua, Sintayong memilih memainkan Pratama Arhan sebagai winger kanan untuk menggantikan Marcelino Ferdinand, alih-alih memasukkan Egy Maulana Fikri. Posisi pemain Dewa United itu semakin terjepit karena Liano Reijnders yang baru gabung timnas Indonesia juga fasih dimainkan sebagai winger kanan. Sementara Dimas Derajat penyerang Persib Bandung ini disinyalir kalah saing dari Ragnar Oratmangun dan Rafael Struijk. Jika ukurannya 1 bulan terakhir, statistik gol di Liga 1 2024 hingga 2025 milik Dimas Derajat bahkan kalah dari Hoki Caraka dan Malik Rizaldi, yakni 1 berbanding 2 gol. Bagaimana dengan Wahyu Prasetyo? Back berjuluk Hulk ini kalah bersinar ketimbang back-back beken milik timnas Indonesia macam Jordi Amat, Jay Itzes, Mas Hilgers, dan Rizky Ridho. Pemain Malut United itu juga disinyalir kalah saing dengan Muhammad Ferrari yang diproyeksikan main di SEA Games 2025 dan Piala Asia U-23 2026.
terakhir Pratama Arhan. Selain karena jarang mendapat menit bermain di Suwon FC, pesaing Pratama Arhan di sektor kiri pertahanan timnas Indonesia sangatlah banyak. Di sana bercokol pemain-pemain top seperti Calvin Verdonk, Nathan Chu Aon, dan Saina Patinama. Satu harapannya, pemain-pemain yang dipercaya masuk ke daftar susunan pemain berhasil menunjukkan performa terbaiknya. Dengan begitu, harapannya timnas Indonesia minimal bisa mencuri poin di markas Bahrain. Gak terasa ya, dedikasi Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia sudah sampai sejauh ini. Pada laga melawan Bahrain nanti, Shin Tae-yong telah melewati kebersamaan bersama timnas Indonesia sebanyak 50 laga. Begini fakta menariknya. Shin Tae-yong akan menjalani pertandingan ke-50 sebagai pelatih timnas Indonesia. Momen itu bakal dicatat saat skuad Garuda menghadapi Bahrain pada 10 Oktober 2024. Laga pertama Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia dijalani ketika melawan Oman. Saat itu dalam pertandingan uji coba pada 29 Mei 2021. Sedangkan laga terakhir saat timnas Indonesia melawan timnas Australia pada 10 September 2024. Pertandingan berlangsung dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan selesai dengan skor 0-0. Sebanyak 49 pertandingan yang sudah dijalani Shin Tae-yong itu baru dengan timnas Indonesia. Belum termasuk ketika memimpin timnas Indonesia U23 dan timnas Indonesia U20. Kini Shin Tae-yong segera mencatat sejarah pertandingan ke-50. Lantas bagaimana jejak statistik dari pelatih asal Korea Selatan itu? Berikut detailnya berdasarkan rekaman dari Transfermarkt. Shin Tae-yong dalam 49 pertandingan lebih banyak memetik kemenangan bersama timnas Indonesia. Total 24 kemenangan diraih skuad Garuda. Sedangkan hasil imbang sebanyak 12 kali dan 13 pertandingan lainnya berakhir dengan kekalahan. Hasil ini memperlihatkan catatan yang positif. Pastinya bila mampu mencetak kemenangan dalam pertandingan melawan Bahrain, hal itu akan menjadi fakta yang menarik. Bahwa Shin Tae-yong meraih kemenangan dalam separuh dari total pertandingannya bersama timnas Indonesia. Dalam 49 pertandingan timnas Indonesia saat Shin Tae-yong jadi pelatih, kemenangan dengan skor terbesar dicatat ketika menghadapi Nepal dan Brunei Darussalam. Pertandingan itu berlangsung dalam kualifikasi Piala Asia 2023 serta Piala AFF 2022. Dalam pertandingan kualifikasi Piala Asia 2023 melawan Nepal, timnas Indonesia menang dengan skor 7-0. Laga itu berlangsung pada 14 Juni 2022. Kemudian pertandingan melawan Brunei Darussalam berlangsung pada 26 Desember 2023. Laga Piala AFF 2022 itu juga selesai dengan skor 7-0. Shin Tae-yong harus berpikir ekstra keras. Back kiri jadi posisi yang paling panas untuk ditempati. Pasalnya banyak nama-nama bagus yang bersaing untuk menjadi pilihan utama Shin Tae-yong. Siapakah yang layak mengisi posisi tersebut? Simak baik-baik. Persaingan di timnas Indonesia semakin ketat hampir di setiap posisi, tetapi yang terbilang paling sengit ada di sisi kiri pertahanan. Dari daftar 27 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk melawan Bahrain dan Cina, back kiri ada 4, yakni Pratama Arhan, Calvin Verdonk, Saina Patinama, dan Nathan Chu Aon. Dari keempatnya, Verdonk jadi pilihan utama dalam 2 laga terakhir. Pemain NEC Nijmegen ini tak tergantikan saat tim Merah Putih melawan Arab Saudi dan Australia. Pada saat yang sama Nathan ditempatkan sebagai gelandang bertahan. Inilah kelebihan Nathan, bisa bermain di berbagai posisi dan tampil sama baiknya. Namun tak ada jaminan Saina dan Arhan bakal tersisih. Ini karena kedua pemain menunjukkan performa yang menjanjikan bersama klubnya masing-masing. Pekan lalu sebelum bergabung ke timnas, Arhan akhirnya resmi main di kompetisi kasta tertinggi Korea Selatan bersama Suwon FC. Saina juga tampil membela AS Open saat menang 2-1 atas Seraing United.
Pemain 26 tahun ini tampil penuh dan mendapat rating paling tinggi 4,7 dibanding rekan-rekannya. Dengan kata lain, Verdonk, Arhan Saine, dan Nathan harus bersaing untuk jadi pilihan utama saat melawan Bahrain. Performa saat latihan akan menjadi penentu kemenangan dalam perebutan posisi tersebut. Keberadaan Mads Hilgers, bek tangguh yang kini menjadi pemain termahal di ASEAN, bukan hanya menarik perhatian di lapangan hijau, tapi juga di luar lapangan. Saat tim nasional Indonesia bertandang ke Bahrain untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia, sorotan para penonton, khususnya kaum hawa, tak lepas dari para serupawan pemain berdarah Belanda Indonesia ini. Hilgers yang kini berkarier di Eropa bersama FC Twente memiliki karisma tersendiri yang membuatnya menjadi magnet bagi banyak penggemar termasuk para wanita cantik yang hadir di stadion nanti. Ketampanan dan postur atletisnya membuat banyak mata tak bisa berkedip melihat aksinya. Tidak hanya lihai dalam menjaga lini pertahanan, pesona luar lapangannya juga seakan menjadi bonus yang tak bisa dilewatkan begitu saja. Sebagai pemain dengan nilai pasar tertinggi di ASEAN, Mads Hilgers telah membuktikan dirinya di kancah sepak bola internasional. Namun kali ini bukan hanya prestasinya yang dibicarakan, melainkan juga pesona pribadinya yang bisa saja mampu membuat para wanita Bahrain terpesona. Dengan penampilannya yang tenang namun penuh karisma, Hilgers menjadi pusat perhatian, baik bagi para penikmat sepak bola maupun para penggemarnya yang hanya ingin menikmati visual di lapangan nanti. Dia keren, dia tampan, dan dia mempesona, membuat mata kami tak bisa berkedip melihat parasnya yang menawan. Beruntung sekali timnas Indonesia mempunyai pemain seperti Mads Hilgers. Kami sudah tidak sabar melihat aksi Mads Hilgers di atas lapangan. Begitulah kira-kira kata fans cantik timnas Bahrain. Tak heran kehadiran Mads Hilgers menjadi warna tersendiri dalam setiap pertandingan timnas Indonesia. Di lapangan dia adalah bek yang tangguh, tetapi di luar lapangan, ia adalah figur yang membuat banyak orang terpikat dengan pesona dan daya tariknya. Di sisi lain, bek anyar timnas Indonesia Mads Hilgers mengaku sudah tak sabar lagi untuk berjumpa dengan supporter merah putih. Timnas Indonesia mendapatkan 2 amunisi baru yang sangat berharga. Merah Putih bakal diperkuat 1 bek dan 1 gelandang baru jelang laga lawan timnas Bahrain di matchday 3 ronde ketiga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keduanya adalah pemain yang berlaga di Belanda yakni Hilgers dan Eliano Reijnders. Kedua pemain itu sudah merapat ke Bahrain usai bertugas bersama klubnya masing-masing yakni FC Twente dan PEC Zwolle. Mereka bertanding di pentas Eredivisie pada hari Minggu 6 Oktober 2024. Usai laga mereka langsung berangkat dari Belanda dan telah tiba di Bahrain pada hari Senin 7 Oktober 2024. Kedatangan Mads Hilgers dan Eliano Reijnders ini didokumentasikan oleh akun Instagram KBRI Bahrain @IndonesiaInManama. Hilgers kemudian diminta untuk memberikan pesan pada supporter timnas Indonesia. Ia mengaku sudah tak sabar lagi untuk berjumpa dengan para supporter merah putih di Bahrain National Stadium nanti. Halo guys, buka Hilgers. Kami baru saja tiba di Bahrain. Saya harap kita bisa segera bertemu, ujarnya. Pada hari Kamis kami memainkan laga lawan Bahrain. Terima kasih guys, tutupnya. Bagaimana guys menurut kalian? Apakah kalian bangga dengan pemain kita yang jadi idaman para fans cantik timnas Bahrain? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Semoga saja Mads Hilgers tetap fokus pada timnas Indonesia dan tidak tergoda dengan tipu daya wanita-wanita Bahrain ya guys. Tak ada kata capek. Loyalitas Saine Patinama terhadap timnas Indonesia tak diragukan lagi. Usai antar klubnya meraih kemenangan, Saine langsung bergegas terbang menuju Bahrain dan langsung ikuti latihan perdana bersama rekan-rekan lainnya. Beginilah katanya. Setelah melantarkan KAS Open meraih kemenangan, bek timnas Indonesia Saine Patinama pun mengalihkan fokusnya bersama skuad Garuda untuk menghadapi Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026.
Para pemain timnas Indonesia mulai terlihat berkumpul di Bahrain jelang laga lanjutan putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi laga ketiga grup C melawan Bahrain di Bahrain National Stadium, Rifah, Kamis 10 Oktober 2024. Jelang menghadapi Bahrain ini, para pemain sudah mulai berdatangan dan berkumpul di hotel. Hal ini terlihat dalam unggahan Instagram Story Timnas Indonesia. Pemain seperti Saina Patinama, Ragnar Oratmangun, hingga Jordi Amat sudah terlihat bersama Sandy Walsh dan kawan-kawan. Seperti diketahui, Sandy Walsh telah tiba di Bahrain bersama para pemain yang berkarier di Liga 1 beserta ofisial pada Minggu 6 Oktober 2024. Mereka bahkan telah menjalani latihan perdana di Hamad Town Youth and Sports Ground Bahrain pada Minggu 6 Oktober 2024. Para pemain telah menjalani latihan perdana dan langsung dipimpin oleh pelatih timnas Indonesia Sintayong langsung. Dalam latihan perdana ini memang belum semua pemain ikut bergabung karena ada beberapa yang masih dalam perjalanan. Namun, akhirnya beberapa pemain yang berkarier di Eropa tersebut sudah terlihat tiba di Bahrain bersama pemain lainnya setelah bergabung dengan tim Merah Putih. Saina Patinama pun mengunggah foto setelah mengantarkan KAS Open meraih kemenangan. Saina Patinama sebelum bergabung bersama skuad Garuda, ia terlebih dahulu membantu KAS Open meraih kemenangan atas RFC Seraing dengan skor 2-1. Setelah membawa tim asal Belgia tersebut meraih kemenangan pada Minggu 6 Oktober 2024. Pemain berusia 26 tahun tersebut siap mengalihkan fokusnya ke timnas Indonesia. Tim Merah Putih akan menghadapi Bahrain, sehingga ia ingin fokus membantu timnas Indonesia saat ini. Kemenangan yang bagus lagi akhir pekan ini, kata Saina Patinama sebagaimana dikutip dari Instagram pribadinya Senin 7 Oktober 2024. Sekarang fokus pada kualifikasi Piala Dunia. Lanjutnya, setelah bergabungnya Saina Patinama dan beberapa pemain timnas Indonesia lainnya, pelatih timnas Indonesia Sintayong pun siap memberi menu latihan taktikal. Hal ini karena Rizky Ridho dan kawan-kawan setelah tiba di Bahrain telah fokus menjalani pemulihan. Untuk itu, setelah berkumpul, para pemain direncanakan menjalani latihan taktik hari ini Senin 7 Oktober 2024. Karena dari semalam kami melakukan perjalanan cukup panjang, jadi untuk hari pertama ini kami fokus pemulihan kondisi fisik, jelas Sintayong sebagaimana dikutip dari Kita Garuda. Besok Senin 7 Oktober 2024 kita mulai masuk ke sesi latihan taktik, tuturnya.